Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan segala rezeki dan urusannya. Berjumpa lagi bersama saya dengan Heri PMI, pekerja migran Indonesia yang berada di Malaysia, khusus untuk membahas tentang seputar perawatan durian premium. Hari ini, hari Jumat tanggal 25 April 2025, kami sedang melakukan proses untuk pengecekan pipe seperti ini teman-teman, untuk pengairan. Karena di bulan ini sudah memasuki fase-fase buah durian itu sudah agak besar teman-teman, seperti ini. Nah, semuanya hampir sebanyak mungkin 50% teman-teman. Sudah 50% semuanya berukuran seperti itu teman-teman. Ini yang kurang lebih berukuran 20 hari setelah mekar. Nah, biasanya harusnya kita siram teman-teman. Seukuran seperti ini harusnya kita siram. Tetapi penyiraman itu tergantung dari kondisi cuaca lagi teman-teman. Jika dia dalam masa 3 hari berturut-turut panas, nah itu harus kita lakukan penyiraman. Cuma beberapa minggu ini memang sering terjadi hujan, hampir setiap hari hujan. Jadi kita belum melakukan penyiraman. Untuk sementara kita setel dulu, kita cek dulu semua pipe-nya yang bocor-bocor. Kita akan tutup ulang kembali teman-teman untuk pipe-nya. Normalnya durian itu untuk satu pohon dalam masa generatif itu dia membutuhkan air kurang dari 3 liter teman-teman per meter persegi. Jadi kurang dari 3 liter. Di luar daripada masa generatif atau masa vegetatif, dia di atas 5 liter teman-teman. 5 liter ke atas dia butuhkan per meter persegi. Tapi untuk masa pembuahan jadi bawah 3 liter teman-teman. Jadi kami pasang satu alat, namanya alat pengukur curah hujan, waterfall, rainfall teman-teman, rainfall. Jadi kita kapasitas airnya itu di bawah 5 ml itu kita lakukan penyiraman teman-teman. Jika hujan dalam satu hari itu terjadi hujan, nah kita lihat debit airnya itu berapa, kira-kira sekitar 5 ml. Di bawah 5 ml kita akan lakukan penyiraman teman-teman di petang hari. Di pagi tidak, di petang hari saja kita lakukan penyiraman sebanyak selama kurang lebih 15-20 menit teman-teman. Tetapi jika di atas 10 ml maka kita lakukan full satu hari dari pagi sampai petang teman-teman. Jadi satu hari itu di pagi hari 20, di petang hari 20 teman-teman. Jadi 40 menit semuanya, 40 menit. Nah, pipe ini sudah kita atur sedemikian rupa, 1 menitnya itu dia mengeluarkan air kurang lebih sekitar hampir 10 liter teman-teman. Jadi selama 20 menit dia akan mengeluarkan air sekitar kurang lebih 20 liter teman-teman. Holan yang seperti ini harusnya agak diangkat sedikit karena cuma dia sudah di tepi jalan, jadi takutnya nanti terinjak sama mobil, kereta. Nah itu kita biarkan seperti itu teman-teman. Nah ini holan seperti ini dia akan mengeluarkan air kurang lebih sekitar 20 liter per 20 menit atau 15 menit teman-teman. Jadi sebelum kita pasang, jadi sebaiknya teman-teman ukur debit air yang keluar itu berapa liter. Nah nanti teman-teman bisa atur per menitnya berapa liter. Kalau kita ini per 1 menitnya ini kurang lebih sekitar 1 liter teman-teman. Jadi semuanya ini kita siram hampir 20 liter semuanya, 40 liter lah pagi dan petang untuk pohon yang sudah dewasa seperti ini teman-teman. Nah kondisi sekarang bunganya seperti ini teman-teman, sudah banyak yang hampir sebesar telur lah teman-teman. Ini banyak juga, ada beberapa pohon yang gugur kurang lebih sekitar hampir 30% dari pohon yang kita buahkan. Ini kawasan durian Musangking teman-teman. Nah seperti ini normalnya memang seperti ini teman-teman, harusnya normalnya seperti ini.
setelah mekar memang bunga durian itu akan gugur teman-teman. Nah itulah fase-fase dimana bunga durian itu rentan gugur, adalah fase dimana dia setelah mekar teman-teman. Cuma beberapa hari hujan terus jadi seperti ini, ditambah lagi mungkin dari power spray juga obat, tapi kalau menurut saya itu tidak terlalu berpengaruh besar teman-teman, walaupun setiap hari kita sembur dengan air dari power spray itu. Kalau menurut saya itu tidak terlalu besar teman-teman. Yang menurut saya yang berpengaruh adalah dari faktor cuaca juga teman-teman. Nah ini sudah banyak yang gugur, cuma memang ada beberapa yang masih lekat seperti ini. Nanti kita lakukan proses seleksi buah. Normalnya itu seperti ini teman-teman buahnya. Nah kalau dia bentuknya seperti ini, jumlahnya seperti ini, kita banyak pilihan untuk pemilihan grade teman-teman, mana yang akan kita buang, mana yang akan kita pertahankan. Nah seperti ini teman-teman, ini bentuknya Y teman-teman, Y, bunga Y, jadi cuma dua-duanya ini grade-nya bagus nih, masuk kategori grade E. Cuma nanti kalau kita biarkan, dia bentuknya nanti akan lonjong saja teman-teman, dia tidak bulat full. Jadi harus salah satunya kita buang, walaupun dia dua-duanya grade E. Nah seperti ini nanti kita buang. Ini buah pisang juga ini nanti kita akan tinggalkan ini nanti kita buang semua. Ini bagus. Jadi untuk tahun ini sudah memasuki tahun ketiga pembuahan. Untuk tahun ini agak lumayan buahnya teman-teman, masih sudah banyak yang bisa kita jumpai dalam satu pohon itu, ada grade A, grade B. Nah, untuk tahun lalu, 2 tahun yang lalu itu sangat sulit teman-teman, hampir tidak bisa kita jumpai dalam satu pohon itu grade C. Rata-rata buahnya bengkok seperti ini teman-teman. Ini namanya buah pisang. Cuma sekarang ini buahnya agak bagus teman-teman, lumayan bagus lah kalau menurut saya. Nah durian itu seperti itu teman-teman, dalam proses pembuahannya itu, di fase-fase awal dia berbuah memang kita sulit untuk dapatkan grade E, karena memang awal-awal durian berbuah itu dia nutrisinya itu belum stabil teman-teman, dia belum stabil untuk menyerap nutrisi. Berbeda jika durian yang sudah tua, jadi dia menyimpan nutrisi dalam pohon itu dia sudah banyak teman-teman. Jadi ketika dia berbuah sangat mudah dijumpai mendapatkan buah yang kualitasnya grade A teman-teman. Nah seperti ini juga termasuk grade A ini. Cuma nanti akan kita sembur lagi dengan kalsium dan boron, dan kita tabur di bawahnya itu NPK 52727 dan polisulfat teman-teman, untuk membantu nutrisinya lagi teman-teman ini. Nah NPK 52727 itu sangat bagus untuk membantu pembentukan buah dan daging buah serta rasanya teman-teman, rasa kemanisannya. Banyak ada beberapa pohon yang memang gugur setelah itu, cuma solusinya kita pasang plastik, dan setelah semuanya siap dipasang plastik nanti kita akan lakukan penyemprotan dengan menggunakan PBC teman-teman. Cuma saya agak ragu, untuk saya pribadi saya agak ragu teman-teman jika untuk pembuahan di masa sekarang ini, karena sudah memasuki musim penghujan teman-teman. Masalahnya karena buah itu dia akan berbunga, mengeluarkan bunga itu dalam masa 2 minggu, 14 hari atau minimal 11 hari berturut-turut panas full teman-teman. Panas full kurang lebih sekitar di atas 40 derajat per hari, 35 derajat itu rata-rata panasnya seperti itu, maka dia akan mengeluarkan bunga. Cuma di masa sekarang ini sudah sering hujan teman-teman, hujan terus setiap hari. Jadi itulah yang membuat saya ragu kalau pembungahan yang di tahap yang kedua ini mungkin kita ikhtiar saja kepada Allah teman-teman, karena dialah yang menentukan segalanya. Jadi apa salahnya kita coba. Mungkin insya Allah jika nanti berhasil bisa menjadi pelajaran buat kita teman-teman, terutama teman-teman yang berada di Indonesia yang ingin mengembangkan atau menanam durian. Nanti kita akan berbagi ilmu dari sini.
solusinya seperti apa untuk mengeluarkan bunga jika pohon duriannya itu tidak berbunga, teman-teman. Ini kita semburkan lagi dengan PBZ dan MKP, tapi sebelumnya kita akan tutup di bawah. Nah, ini lumayan banyak, teman-teman. Ini penanamannya 2020, durian Musangking 2020, berarti kurang sekitar 4 atau 5 tahun, teman-teman. Nah, ini seperti ini. Untuk di kawasan ini beberapa pohon ada yang bunganya masih sementara keluar, teman-teman. Nah, itu kemarin yang PBZ yang kita sembur di tahap yang kedua, teman-teman. Nah, seperti ini bunganya sementara keluar, teman-teman. Ini belum mekar lagi. Ini banyak di sini, teman-teman. Nah, rata-rata bunga yang sudah berbuah itu berbuah di tahun ketiga banyak kita jumpai grade A, teman-teman. Nah, seperti ini nih. Ini grade A semua nih. Cuma karena terlalu banyak, jadi harus kita buang. Kita sisakan satu di sini dan satu di sini, satu di sana, teman-teman. Seperti itu. Nah, ini juga grade A. Seperti ini. Dia bulatnya bagus, teman-teman. Cuma karena kalau dia terlalu banyak, seumpamanya bunga Y itu seperti ini, teman-teman. Nah, dalam satu tangkai itu dia keluar 2 buah. Itu harus kita buang salah satunya, karena jika tidak nanti kualitasnya, grade-nya itu akan turun, karena dia berebut makanan, teman-teman. Ibaratnya itu kalau di dalam manusia itu apa ya, satu piring itu dimakan nasi, satu piring dimakan 2 orang, itu kan tidak cukup. Jadi seperti itulah di dalam durian, teman-teman. Nah, dalam beberapa hari ini, teman-teman, curah hujan yang turun itu di atas rata-rata per hari itu di atas 25 ml, teman-teman. Nah, ini sangat di atas sudah tidak normal seperti ini, teman-teman. Biasanya itu standarnya adalah 10 ml. Nah, itu dia sudah standar, itu kita tidak takutkan buahnya untuk jatuh. Cuma ini sudah hampir 2 kali lipat, teman-teman. 25 ml per hari itu sudah sangat banyak, teman-teman. Jadi inilah yang menyebabkan bunganya banyak pohon durian yang keguguran, teman-teman. Bunganya gugur karena curah hujan yang terlalu tinggi. Semua pipe seperti ini nanti kita akan repair. Saya sudah lakukan dari belakang sana, kurang lebih 1 minggu kita lakukan reparasi pipe seperti ini. Kita ganti holan-holan yang tercabut seperti ini, yang bocor, yang jatuh ke bawah tanah, kita akan angkat lagi agar nanti penyiramannya itu bagus, teman-teman. Karena durian itu dia sangat bergantung kepada air, teman-teman. Tinggal beberapa kawasan lagi, cuma nanti kita tunggu tim yang potong rumput. Setelah itu kita akan masuk ke dalam, teman-teman. Karena jika rumputnya agak tinggi, sangat sulit untuk melihat kondisi pipe-nya seperti apa, karena tertutup rumput, teman-teman. Oke, teman-teman semua, sekian dulu video dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu support channel saya. Semoga teman-teman, kebaikan dari teman-teman semua dibalas dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai berjumpa pada video selanjutnya. Jangan lupa untuk teman-teman like, komen, dan subscribe, serta share sebanyak-banyaknya kepada orang-orang agar mendapat manfaat dan pengetahuan seputar perawatan durian premium. Sampai berjumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.